Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Warputra dengan nomor induk mahasiswa 84131231444. Saya dari kelas B, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Insan Cendekia Mandiri. Baik, sekarang di sini saya akan memaparkan 3 materi tentang manajemen persediaan, manajemen piutang, dan yang terakhir kinerja keuangan ROI. Yang pertama, manajemen persediaan. Apa itu manajemen persediaan? Persediaan merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi, maupun berupa barang jadi. Persediaan merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Selanjutnya, jenis-jenis persediaan. Dalam perusahaan dagang, terdapat persediaan barang dagang. Dalam perusahaan manufaktur, terdapat persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Tujuan pengelolaan persediaan: menyediakan persediaan yang dibutuhkan untuk menyokong operasi dengan biaya minimum. Selanjutnya, biaya penyimpanan carrying cost. Yang termasuk biaya penyimpanan carrying cost: biaya gudang, biaya modal yang tertanam dalam persediaan, biaya pemeliharaan, biaya asuransi, biaya penyusutan atau kerusakan atau keusangan. Di sini ada rumus dari biaya simpanan sama dengan Q dibagi 2 dikali C. Biaya simpanan apabila bahan yang dipesan setiap kali dipesan Q sama dengan unit, maka rata-rata persediaan adalah Q per 2. C, harga dari rata-rata bahan disimpan. Selanjutnya ada biaya pemesanan ordering cost. Yang termasuk biaya pemesanan atau ordering cost: biaya selama proses persiapan pesanan, biaya pengiriman pesanan, biaya penerimaan barang, biaya selama proses pembayaran. Rumusnya, biaya pesan sama dengan R bagi Q dikali O atau R dibagi Q dikali S. Biaya pesanan besarnya tergantung dari frekuensi pesanan. Apabila dalam 1 tahun suatu perusahaan membutuhkan bahan untuk dibeli sebanyak R sama dengan unit setiap dari pembelian bahan, Q sama dengan unit, serta biaya pesanan setiap kali pesan. O, ordering cost rupiah. S, setup cost. Selanjutnya, mengapa persediaan harus dikelola? Yang pertama, persediaan merupakan investasi yang membutuhkan modal besar. Yang kedua, mempengaruhi pelayanan ke pelanggan. Yang ketiga, mempengaruhi pada fungsi operasi, pemasaran, dan fungsi keuangan. Jika persediaan terlalu tinggi, maka biaya penyimpanan tinggi dan biaya bunga tinggi. Jika investasi dibiayai modal sendiri, opportunity cost, maka biaya pemeliharaan di gudang tinggi, kemungkinan kerugian karena kerusakan memperkecil keuntungan perusahaan. Jika persediaan terlalu kecil, maka proses produksi akan terganggu. Akibatnya, perusahaan tidak dapat bekerja dengan full capacity. Penjualan turun, akibatnya perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan konsumen dan turunnya laba. Selanjutnya ada economical order quantity atau EOQ. Ada beberapa rumus. Yang pertama ada EOQ sama dengan akar 2 dikali R dikali O dibagi C. Terus ada Q sama dengan akar 2 dikali R dikali O dibagi C. Selanjutnya ada Q sama dengan akar 2 dikali R dikali O dibagi PI. Q sama dengan jumlah kuantitas pesanan yang paling ekonomis. R, jumlah kebutuhan barang yang dibeli selama setahun. O, biaya pesanan setiap kali pesan, kadang-kadang diberi simbol S. C,
sama dengan biaya simpanan bahan atau barang per unit atau dihitung dari persentase rata-rata persediaan dikali dengan harga barang. Di sini ada contoh soal. Sebuah perusahaan merencanakan untuk melakukan pembelian bahan selama 1 tahun sebanyak 200.000 unit. Biaya pesan yaitu 12.000 setiap kali pesan. Biaya simpan 5 per unit. Harga beli 1.000 per unit. Besarnya jumlah pembelian atau pesanan yang paling ekonomis. Kiki. Jawabannya Q sama dengan 2 dikali R dikali O dibagi C. 2 dikali R yaitu jumlah kebutuhan barang sekitar 200.000 unit dikali O biaya pesan setiap kali pesan yaitu 12.000 dibagi C biaya simpan bahan yaitu 5. 2 dikali 200.000 dikali 12.000 sama dengan hasilnya kita sederhanakan jadi 4.800. Kita bagikan dengan 5, hasilnya akar 960. Setelah itu kita akarkan, hasilnya 30.983. Selanjutnya materi kedua yaitu manajemen piutang. Apa itu piutang? Piutang adalah hak pembayaran yang dimiliki perusahaan atau individu atas sejumlah uang dari transaksi penjualan atau pemberian pinjaman. Piutang juga dapat diartikan sebagai tuntutan kepada pihak lain untuk mendapatkan barang, jasa, atau uang di masa yang akan datang. Tujuan manajemen piutang adalah untuk memastikan perusahaan mendapatkan pembayaran yang tepat waktu dan lengkap dari pelanggan. Dengan demikian, perusahaan dapat menjaga arus kas yang sehat dan meminimalkan risiko kerugian piutang. Ada beberapa tujuan manajemen piutang, yaitu meminimalkan piutang yang tidak dapat ditagih, meminimalisir panjang waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan piutang setiap pelanggan, meminimalisir biaya pemberian kredit dan biaya pengumpulan piutang, meningkatkan profit, membantu mengurangi risiko kecurangan, dan membantu menghadapi persaingan bisnis. Di sini ada manfaat manajemen piutang. Yang pertama ada meningkatkan arus kas, terus ada mengurangi risiko kerugian, meningkatkan profitabilitas, menjaga hubungan dengan pelanggan, efisiensi operasional, dan meningkatkan kinerja keuangan. Jenis piutang yaitu piutang dagang atau usaha, piutang non-dagang, piutang jangka pendek, dan piutang jangka panjang. Selanjutnya ada contoh soal. Suatu perusahaan dagang semula melakukan penjualan secara tunai. Penjualan yang tercapai setiap tahun rata-rata sebesar 600 juta. Perusahaan kemudian merencanakan akan menawarkan syarat kredit N/30. N/30 itu maksudnya jangka waktu kreditnya 30 hari. Diperkirakan dengan kebijakan yang baru perusahaan dapat meningkatkan penjualannya sebesar 20%. Tapi diperkirakan juga akan menimbulkan piutang tak tertagih sebesar 1% dan penjualan kredit dan biaya penagihan piutang sebesar 1 juta per tahun. Apabila profit margin perusahaan sebesar 15% dan biaya dana atau modal atau tingkat keuntungan yang disyaratkan sebesar 16%, apakah perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit? Jawabannya, yang pertama tambahan keuntungan kali tambahan penjualan. Tambahan penjualan kali OPM. OPM itu operating profit margin. Tambahan penjualannya itu diambil dari kenaikan penjualannya adalah
20%. Penjualan rata-ratanya 600 juta. Berarti 600 juta dikali 20% ditambah 600 juta sama dengan 720 juta. Dikurangi 600 juta dikali 15%. 15% ini operating profit margin, sehingga hasilnya 18 juta. Kemudian ada biaya yang akan dikeluarkan dari kebijakan tersebut. Yang pertama ada biaya dana. Pertama kita cari periode pengumpulan piutang, yaitu 30 hari. Kemudian perputaran piutang itu jumlah hari dalam 1 tahun dibagi dengan periode pengumpulan piutang. 1 tahun itu 360 hari dibagi 30 hari sama dengan 12 kali. Kemudian rata-rata piutang 720 juta dari penjualan dibagi 12 kali, hasilnya 60 juta. Kemudian dana untuk membiayai piutang ini adalah 60 juta dikali 100% dikurang 15%. 100% ini 100% penjualan. 15% ini profit margin. Sisanya 85% dikali 60 juta sama dengan 51 juta. Sehingga biaya yang timbul 51 juta dikali 16%. 16% diambil dari biaya dana, hasilnya 8,16 juta. Kemudian biaya piutang tak tertagih adalah 1% dikali 720 juta sama dengan 7,2 juta. Kemudian pengumpulan piutang sama dengan 1 juta. Sehingga total biaya tambahannya itu 8,16 ditambah 7,2 ditambah 1. Hasilnya 16,36 juta. Sehingga bersihnya 18 juta dikurangi 16,36 juta sama dengan 1,64 juta rupiah. Dengan kebijakan tersebut berarti perubahan tersebut layak untuk dilaksanakan. Materi ketiga ada kinerja keuangan ROI atau Return of Investment. Apa itu Return on Investment? Return on Investment atau ROI adalah ukuran kinerja keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari investasi yang dilakukan. Keunggulan ROI atau Return of Investment yaitu mudah dihitung, konsepnya mudah dipahami, dapat mengukur efisiensi penggunaan modal, membantu bisnis menentukan langkah selanjutnya, mengevaluasi performa produk baru. Selanjutnya fungsi ROI. Fungsi ROI itu adalah mengevaluasi apakah investasi menghasilkan keuntungan yang cukup, mengetahui tingkat profitabilitas investasi, mengukur kesuksesan investasi, mengukur efisiensi penggunaan modal, produksi, dan penjualan, mengalokasikan ulang anggaran. Di sini ada contoh soalnya. Seorang investor membeli saham senilai 50 juta di perusahaan A pada tahun 2020. Lalu menjual saham tersebut di tahun 2021 dengan nilai 60 juta. Berapa persen ROI investasinya? Jawabannya, untuk menghitung ROI, rumus yang digunakan adalah ROI sama dengan keuntungan bersih dibagi investasi awal dikali 100%. Langkah-langkahnya, yang pertama kita mencari keuntungan bersihnya dengan cara mengurangkan harga jual dan harga beli. Keuntungan bersih sama dengan 60 juta dikurang 50 juta, hasilnya 10 juta. Selanjutnya ROI sama dengan keuntungan bersihnya 10 juta dibagi investasi awalnya yaitu 50 juta dikali 100%, hasilnya 10 juta dibagi 50 juta dikali 100%, hasilnya 0,2 atau 20%. Jadi ROI investasi tersebut adalah 20%. Sekian
materi yang saya paparkan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.